Holy Spirit to work mightily in the midst of your people. We open our heart, open our ear to be ready to be blessed through the Word of God. Let the anointing of the Spirit flow powerfully in the midst of your people, Lord. Inspire us through the Word of God. Bicara kepada kami melalui firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan persiapkan hamba-Mu untuk berbicara buat kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you all. You be seated. We are to hear the word of God. I invite Haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul bersama. Bukan sekedar kumpul tetapi untuk bertemu Tuhan. Hadiratnya menjangkau setiap saudara. Dan kita sudah menyembah Dia. Berapa banyak di antara saudara percaya jamahannya ada di antara kita semua. Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya. Sementara anak-anak remaja dan sekolah minggu akan diajar di atas, saudara yang membutuhkan earphone silahkan angkat tangan dibantu. Nanti Pak Johan terjemahkan dari belakang. Ya, hari ini kita juga kedatangan tamu. Helen akan menyaksikan bagaimana Tuhan telah menolong hidupnya. Dan sekarang saya akan mau ceritakan tentang keturunan ilahi. Coba dipasang slide-nya supaya setiap saudara bisa dapatkan. Keturunan ilahi, berapa banyak di antara saudara yang bertanya-tanya apa itu keturunan ilahi? Kalau Inggrisnya the godly offspring. Jadi kalau saudara kepingin tahu keturunan ilahi, kita benar banget kalau datang di tempat ini untuk belajar bersama-sama, karena tidak ada pelajaran lain yang bisa kita dapatkan dari luar firman Tuhan. Keturunan ilahi berarti saudara-saudara ini mungkinkah bisa jadi keturunan ilahi? Keturunan yang Allah telah berikan sangat spesial. Jadi kalau saudara menjadi seorang yang disebut keturunan ilahi, pasti dahsyat. Berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa saudara adalah keturunan ilahi? Mungkin setelah firman Tuhan ini diperdengarkan, saudara lebih semangat lagi meyakinkan bahwa diri saudara terpilih untuk menjadi orang-orang sebagai keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu ciri hidupnya sebagai apa? Coba lihat, pasti berkemenangan, mampu, ya toh kesehatan. Terus dia penuh dengan kedamaian, kebenaran, kesukaan kekal. Tadi malam ada pesawat dari Makassar ke Palu. Kalau orang tidak berdiri sebagai keturunan ilahi, pasti gemetar, pasti teriak-teriak. Saudara pernah naik pesawat nggak? Terus sudah mau landing, tidak landing, naik lagi. Jerit nggak kalau orang-orang itu? Aku pernah ngalamin. Sebagai keturunan ilahi, jeritnya beda, iya kan? Adik saya 2 ada di atas pesawat itu tadi malam. Dia sudah mau landing, penjemputnya semua makanannya sudah siap, ternyata dia berangkat lagi. Ada apa di atas pesawat? Teriak semua katanya mereka. Tapi keturunan ilahi tenang-tenang aja. Dia percaya ada kemenangan, ada kedamaian di balik itu. Nunggu di Makassar setelah landing, semua pada ribut. Aku udah mau ikut lagi, aku udah mau ikut lagi. Aku takut. Jadi barang, bayangkan kalau satu pesawat itu kan barangnya di mana, harus dikeluarkan dulu, nunggu 1,5 jam baru berangkat lagi, tiba juga dengan selamat. Puji nama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita menjadi keturunan ilahi. Lihat saja apa yang membuat kita bisa menjadi orang-orang sebagai keturunan ilahi. Hidup sebagai keturunan ilahi itu bagaimana? 1, pastikan sudah punya benih ilahi. Saudara tahu benih ilahi itu dari mana? Firman Allah. Ini yang membuat kita bisa atau tidak jadi keturunan ilahi. Hanya ini firman Allah yang mengajar kita. Justru itu kita kalau punya keturunan ilahi, punya benih firman Allah, pasti menjadi keturunan ilahi yang dahsyat. Coba kasih tahu, kamu sudah dahsyat enggak? Tiap hari kita katakan, aku dahsyat bersama Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan, Tuhan itu dahsyat dan sangat terbukti kuasanya dari zaman ke zaman. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat,
kembangkanlah keturunan benih ilahi itu dalam kehidupan kita, dalam semua orang-orang sekitar kita, sehingga semakin dahsyat. Jadi caranya kalau kita mau kembangkan keturunan ilahi itu dalam hidup kita, miliki benih itu. Miliki benih ini berarti kita siap dilahirbarukan dulu, berbeda sekarang sudah jadi baru, menjadi orang yang dilahirbarukan. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 23, Saudara Audrey akan bacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 akan ditayangkan dalam bahasa Inggris. Nanti Saudara Adri silakan maju ke depan, pakai mikrofonnya mana? Bacaan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tuhan memberkati. Jadi setiap orang yang dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan cuma dari papa mama punya benih, tapi dari benih firman Allah, itu akan menerima kehidupan yang kekal, kedamaian, kemenangan, kesukaan. Wow, itu luar biasa. Satu lagi kesaksian. Tahu Ibu Indri yang tinggal di Mendura, sayang hari ini dia kerja ya. Tapi Selasa, Jumat itu tidak pernah give up, datang berdoa jam 10 sampai jam 12. Ada lagi beberapa orang yang ikut datang. Dan dia katakan pernah saudara, terjadi seperti yang disaksikan waktu hari kemarin saya upload videonya. Siapa yang suka doa pagi di online? Saudara bisa dengarkan di sana ya. Tapi satu kesaksian ini belum sempat disaksikan di online. Dia bilang, luar biasa caranya Tuhan. Dia itu kan datang ibadah, tapi karena saya lupa bawa kunci, jadi kita doanya di rumah Ibu Wati. Dia tidak baca message di Facebook, karena dia punya akun 2 Facebook. Saya kasih tahu Ibu Wati sekarang ya, di rumah Ibu Wati. Dia bukanya yang sana, yang satu. Jadi dia datang sini, tidak ada orang, dia tidak kecewa. Dia akhirnya kebelet kencing, terus dia pergi ke WC. WC-nya harus ke petrol station, terus dia taruh dompet di atas. Dia lupa, pulang ke Mandura langsung kerja. Begitu gesitnya. Ini karena ada benih ilahi dalam hidupnya, bukan? Begitu gesitnya dia. Terus dia lupa, setelah mau kerja baru cari, mana dompetku? Pertolongan Tuhan ternyata ada. Dia bilang, tidak ada, jangan-jangan ketinggalan di sana. Masa dari Mendura pergi lagi ke petrol dengan gereja 2 jam, 1 jam ya? Tidak mungkin. Dia telepon mantunya, aduh mantunya bilang, saya juga lagi kerja mami, saya tidak bisa bantu kamu. Tapi Tuhan tidak pernah menolak, dia siap membantu. Kelihatannya terlambat, bagaimana caranya, siapa yang bisa nolong? Dia juga tidak punya waktu nelpon, tolong simpankan dia. Kalau kamu ketemu dompet ya, tapi Tuhan protection-nya itu luar biasa. Akhirnya ketika dia tidak tahu apa-apa, dia harus tetap kerja, dia pergi kerja. Benih ilahi, Allah Roh Kudus itu terus menuntun dia tetap tenang, tinggal diam dan tetap berharap kepada Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan yang menggerakkan. Ada orang yang ketemu dompet itu dan mengembalikan ke kasir. Kok tidak diambil, isinya semua lengkap. Cara Tuhan dahsyat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu belum ada di tangan Ibu Indri, dia belum pegang, dia belum tahu informasinya, tapi dia tetap tenang dalam segala perkara. Jadi kalau saudara mau pastikan saudara adalah keturunan ilahi, sudah memiliki benih ilahi, pastikan saudara hidup di dalam ketenangan. Amin. Nah akhirnya mantunya itu karena tinggal daerah Melville, datang, nengok, dia bilang ini dia, siapa namanya sudah disebutkan, pas, semua lengkap, diterima dengan baik. Dia bilang kalau lain kali lebih dari 15 menit lapor polisi ya, tapi ini tidak pakai lapor polisi, lapor ke Tuhan, tetap diketemukan. Kemuliaan bagi Tuhan. Pembelaan Tuhan itu ajaib, amin. Jadi kalau kita menjadi keturunan ilahi, harus lahir baru. Berapa banyak di antara saudara yang belum terima Yesus dalam hidup saudara? Mulai hari ini terima Yesus. Nah nanti Helen juga akan bercerita bagaimana untungnya kalau kita punya Yesus di dalam hidup kita. Justru itu nomor 2, kita harus tumbuhkan benih yang ada dalam hidup kita. Firman Allah itu harus ditumbuhkan, ini nomor 2.
fasilitas rohmu untuk bertumbuh. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mari silakan Ibu Wati tolong bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para rasul-rasul. Terima kasih. Jadi mereka itu terus berkumpul, bertekun, bersekutu seperti saudara. Untuk apa? Bukan untuk gosip, tapi untuk belajar firman, untuk pecahkan roti, Holy Communion, dan juga untuk belajar firman Tuhan. Kalau saudara punya gairah seperti itu, pasti pesat tumbuhnya. Mau bertumbuh dalam Tuhan? Orang-orang yang dibaptis sejak tanggal 13 Januari kemarin, setiap hari Kamis malam jam 8, saya ajarkan, saya selalu ingatkan, umurmu sekarang sudah 2 bulan loh. Sudah bisa merangkak atau belum? Sudah mulai bilang mama. Jadi pertumbuhan rohani saudara pastikan ada kenaikan, kemajuan. Kalau saudara sungguh-sungguh giat mau belajar, jangan bilang saya sudah dibaptis, sudah kaset terlalu lama, sudah 10 tahun lalu. Sedangkan belajar bahasa Inggris aja tiap 3 tahun diperbaharui supaya tidak lupa kan. Apalagi belajar Alkitab yang sanggup mengubah hidup saudara. Daftarkan diri saudara supaya saudara juga bisa lebih kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita menggunakan fasilitas untuk pertumbuhan rohani kita lewat firman, doa, dan persekutuan seperti yang dituliskan dalam Kisah 2 ayat 42 dibacakan Ibu Wati tadi, pasti saudara akan lebih maju. Amin. Amin. Itu sebabnya kalau kita mengerti benih ini sangat mahal, jangan dibuang-buang. Kadang-kadang bertolak belakang karena benih ilahi kalau menempati hidup kita, benih yang lain harus keluar. Tapi kalau kita mau simpan terus, akibatnya benih ilahi yang pamitan. Dia orangnya sangat lembut dan dia tidak mau bertengkar. Itu sebabnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus perhatikan, matikan tabiat daging kita. Karena kalau kita matikan tabiat daging kita, maka semua pertumbuhan roh kita akan lebih pesat. Roh dan daging itu sudah disatukan oleh Allah, dan akibat persatuan ini mengeluarkan keturunan ilahi. Kalau saudara mampu mengendalikan daging saudara, daging itu apa? Coba lihat slide berikutnya. Perselisihan, perceraian, amoral, pemberontakan, meninggalkan kasih mula-mula, ini adalah salah satu beberapa aja tentang perbuatan daging. Kalau kita terus simpan ini rapat-rapat dalam hidup kita, maka roh Allah tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertumbuh. Dia merasa seperti pohon itu ada siputnya, ada apanya, jadi rusak yang lain-lainnya. Jadi kita berani keluarkan. Amin. Caranya dikeluarkan gimana? Dalam nama Yesus, aku hentikan perselisihan ini. Jangan satu bertengkar, yang lain ikut rame. Tenang aja. Jadi dia bertengkar sama tembok. Amin. Tenang aja. Jadi jangan dilawan. Karena kalau kita lawan jadi ribut, bisa pukul-pukulan. Kalau kita mengalah, belum tentu kalah, karena Tuhan akan membela kita. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita itu sungguh indah dan berarti di mata Tuhan, maka kita pasti pilih roh, jangan pilih yang daging. Daging itu hobinya apa? 5 tadi ya. Jadi kita harus berjalan dalam roh. Lihat, mematikan tabiat daging itu caranya gimana? Berjalanlah dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Mari Vera, silahkan maju ke depan untuk bacakan. Saudara siap? Sengaja ditayangkan yang bahasa Inggris supaya yang tidak bisa bahasa Indonesia bisa mengerti. Firman yang akan saya bacakan dari Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Luar biasa. Kalau keinginan daging kita turutin, rohnya minggat. Tapi kalau kita ikutin kehendak roh, maka daging itu akan pergi.
Jadi sangat simpel, kalau kita mau matikan tabiat daging, kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu mampu untuk berbicara. Nah, hari ini saya akan undang dan persilakan Helen, I invite you Helen to speak about your testimony because she have a lot of testimony and told us when we have street chapel together in Armadale. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dong. Sorry, I'm a bit nervous. Thank you for having me. It's lovely being here. Thank you for the translation. I just wanted to share my testimony because Maker invited me and she said that she was, encouraged to hear it. So it's very short, but God always has another plan for us if we don't follow Him. He knows where we are and He really carries us. So, short story of my life. I was going to a Uniting Church in Gosnells 26 years ago, and one of the elders of the church, her name was Shirley, she kept inviting me to her Bible study prayer group, and I always had an excuse because I wasn't a believer, but I was going out of duty to church. Shirley kept inviting me. She was always friendly. I eventually ran out of excuses, and I was retrenched from my job, and I was pregnant. And so eventually I ran out of things to do, and so I ended up going to her prayer group. And for weeks I listened to everyone's prayer needs. And everyone prayed for each other, and I never participated because I didn't believe in prayer. And then I heard a lady, God can not only fix toilets, He can fix broken hearts as well. And He spoke to me through a cat. I know that sounds strange, but not a physical cat, but there was a physical cat mentioned in this prayer group. I heard a lady ask for prayer for her cat. It had been injured terribly and she faced a large vet bill. I thought to myself, if she can ask for prayer for her damn cat, and I actually thought that, then I can put forward my prayer need. So my prayer request was this, in this lovely group of ladies. I said, please pray that my ex, because I was a divorcee, please pray that my ex will stop being a pain. That was my prayer need. So it was very irreverent, but I was there, and I was at a prayer meeting, and it was a Bible study, and God honoured that, just that I was obedient enough to be there. Even though it took me a long time to get there, He was there. And so one lady in the prayer group, she prayed for me. And all she said was, all I can remember her saying was, dear God, please help Helen to take away all her bitterness. And then I thought to myself, I'm not bitter, I'm just trying to protect my daughter. Because I came out of a violent marriage. But before I could even think those words through, Jesus' Holy Spirit interrupted me. He interrupted my thoughts, and He said to me, give me your bitterness. I immediately repented. I cried quietly while the ladies were still praying for others' prayer needs. And then He said, take my yoke. My yoke is easy and my burden is light. It took me 2 years to find that verse in the Bible. It's Matthew 11:28, sorry. The miracle of salvation. Asking for prayer in unbelief and then believing in a moment. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Amen. And I'd like to say that I lived happily ever after from that moment on, but we all know that life has challenges. 5 years after my born-again experience, my first daughter lost her father. She was 15 years old and she was heartbroken.
She was a youth leader in our local church in Thornley, and I've moved from Gosnells to Thornley. And her youth pastor used to call her Rent-A-Crowd because she was always bringing friends to church. And they were getting saved, even their families were getting saved. So she was a real evangelist. So when her dad died, she tried so hard, but she fell into deep depression. She eventually slid into a dark world of drugs for the next 15 years. I can tell you that's every parent's nightmare to see your child on drugs. But I kept praying faithfully to God. And God had other plans. Amen? Amen. God has other plans for our lives. So never give up praying for your loved ones. So, she came clean from methamphetamines about 5 years ago. Praise the Lord. Yeah, amen. Praise God, it's a miracle. And she married last year to a wonderful Christian man. And they both love God and they share His love daily. Hallelujah. He's so good. God is so good. He's so good all the time. So that's my short story, and life goes on for all of us, and whatever anyone is facing, for your loved ones or for yourselves, never give up praying for your loved ones. Amen. Just keep praying to God and asking for His help. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Ella. God bless you so much. God bless you. Okay. Just listen. Berapa banyak di antara saudara diberkati kesaksian yang nyata? Dari tidak percaya dipaksa-paksa untuk ikut belajar Alkitab oleh, ya, terima kasih. Dari orang yang tidak ngerti Tuhan, dipaksa-paksa sampai kehabisan alasan untuk tidak datang. Akhirnya dia datang, lalu Tuhan menjamah. Jadi setiap kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Benih ilahi yang ada dalam hidup saudara itu sangat beruntung. Jangan biarkan dia minggat atau tidak mau peduli lagi. Saudara harus take care. Dia mengasihi saudara. Kalau ada bitter, ada kepahitan yang mengganjal saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan, jangan habiskan kesempatan ini. Pakai iman saudara untuk membuang semuanya di dalam nama Yesus. Saya undang penyanyi kita dengan musik akan menyanyikan pujian I Offer My Life. Lalu saudara yang kepingin membuang semua kepahitan, inilah waktunya saudara tunduk kepala dan saudara katakan, Tuhan, dalam hadirat-Mu saya berjanji mau menumbuhkan firman, benih firman itu dalam hidupku supaya saya juga mengalami mujizat demi mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Syukur Tuhan. All that I am, all that I lay down before you.
dalam hidup saudara semua. Apapun saudara kerjakan, baik memuji Tuhan, membaca Alkitab, melayani, apapun, berdoa di rumah, berdoa bersama online, semua Tuhan perhitungkan. Biar saudara terus persembahkan hidup saudara kepada Tuhan, karena tidak ada yang sia-sia. Saya ingin berdoa untuk saudara yang berbeban berat, apapun tanggungan saudara, jangan biarkan saudara tanggung sendiri. Tadi kesaksiannya berkata Matius 11 ayat 28, kembalilah datang kepadaku, semua beban beratmu tinggalkan di tempat ini, ganti pikulku pelayanan itu. Mungkin saudara berat mulut untuk berkata, ayo ke gereja, mulai katakan, Tuhan aku mau mulai berkata. Itu adalah tanggungan yang Tuhan ingin, supaya saudara mengikuti kehendak roh, sehingga kehendak daging saudara untuk tidak datang di gereja itu terkalahkan. Karena saudara sendiri adalah orang-orang yang mengundang teman-teman ke gereja. Jadi saudara punya kehidupan roh akan bertumbuh lebih kuat lagi. Barui komitmen saudara, barui. Tuhan tolong semua saudara-saudara kami, apapun beban mereka, di dalam nama Yesus saya perintahkan, taruh tangan saudara di dada saudara, saya perintahkan semua beban itu ditanggalkan, dicabut, keluar, tinggalkan. Buat setiap kami bersukacita menghampiri Tuhan setiap saat, dengan cara excited apapun juga kami mau berkreatif bagi kerajaan-Mu. Biar kerajaan Allah, damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar benih firman yang sudah ada dalam hidup kami terus bertumbuh, berbuah. Bagi mereka yang belum pernah mengundang Yesus dalam hidupnya, hari ini kesempatan untuk mengundang Yesus. Katakan, Yesus aku percaya Engkau sudah mati untuk saya, Engkau mengasihi saya. Katakan itu dalam hatimu saudara. Ampuni saya dan berikan hidupku kepadamu. Tinggal dalam hidupku Tuhan. I offer my life to you. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya persilakan Pak Johan untuk mengisi acara bersama. Jangan lupa saudara, buku yang Pak Johan sudah buat ini banyak sekali. Saudara bisa daftarkan diri supaya belajar, ya. Bisa lewat online, bisa lewat mendaftar khusus. Dan dia sekarang lagi bikin lagi tentang kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Nanti jadi yang menerjemahkan saya di belakang. Tolong bisa menerjemahkan di belakang. Right, so somebody will interpret for you. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa di dalam hidup itu ada benih ilahi? Coba yang percaya ada benih ilahi dalam hidup, lambaikan tangan, jangan turun dulu. Terus senggol kiri kanan, bilang gini, ada benih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya enggak kalau kita punya benih yang luar biasa, ya? Itu kalau tumbuh itu dahsyat sekali. Setuju? Coba lihat buah apa yang paling mahal di dunia ini? Saya mau tanya, Bu Wati ini kan pintar tanaman toh, kira-kira buah apa yang paling mahal di Perth? Buah apa? What is the most expensive fruit in Perth? What is that? Lombok, Sydney, atau apa? Durian. Rambutan ya? Tanam dan nanti buat building nanti hasilnya. Lengkeng, Bu Wati baru-baru ini kasih kita lengkeng dari hasil kebunnya dia. Siapa yang mau? Saya kebunnya cuma dikit, jadi kalau dikasih Bapak Ibu saya nggak dapat. Gitu. Buat mangganya juga enak. Ya. Nah, rambutan ya, $40 ya. Durian juga mahal kan? Durian apa itu? Musangki. Ya. Nah benihnya
Kalau ditanam terus tumbuh, kita jadi kaya, betul tidak? Tahu nggak di dalam diri kita itu ada benih ilahi yang dahsyat sekali. Amin. Dan itu kalau ditumbuhkan, kita jadi orang yang dahsyat. Yang percaya bilang amin. Yohanes pasal yang ke 1 ayat 12. Coba ayat ini satu ayat terakhir lalu kita akan doa sama-sama. Yohanes 1:12. Ini benih luar biasa sekali. Yohanes bukan Yosua, Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 12. John chapter 1 verse 12. Sama-sama ya dibaca yang 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerimanya, artinya menerima benih itu loh. Ya. Siang ini sebelum kita pulang, buka hatimu, benih itu harus masuk dalam hidup kita. Amin. Kalau benih Allah masuk dalam hidup kita, kita jadi orang yang dahsyat. Bilang sama saya apa? Siapa yang pernah nonton Popeye the Sailor? Yang dulu masa kecil kita suka nonton Popeye the Sailor. Siapa yang nonton itu? Popeye. Kalau dengar Popeye nggak ngerti. Popeye. Siapa yang suka nonton Popeye? Nah itu ya kan? Popeye itu kalau udah buka kalengnya, terus makan itu spinachnya, terus lagunya apa? Teng 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 teng, ya kan? Coba tunjukin rekan apa? Jangan bilang udah kurus di gini lagi. Tahu nggak kalau benih ilahi masuk dalam hidup kita, kita jadi orang yang dahsyat. Bilang kalau benih ilahi masuk dalam hidup kita, jadi orang yang kurang kencang. Kalau benih ilahi masuk dalam hidup kita, kita jadi orang yang bilang gini, Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Bilang sama-sama apa? Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Amin. Jadi kalau benih ilahi itu ditumbuhin, luar biasa. Yuk Yesus ditumbuhkan dalam hidup kita. Nanti kalau Yesus luar biasa, persoalanku jadi biasa. Penyakitku biasa. Berapa hari yang lalu itu kepala bilang, orang Madura bilang kocekot. Apa bilang apa? Kocekot. Bukan cekot-cekot. Orang Madura bilang kocekot. Apa? Julia tengok apa kocekot. Disi. Sakit kepala. Tapi kalau punya Tuhan, sakit kepalanya biasa, Yesusnya biasa. Ya hari ini belum kita pulang, Tuhan kepengen kita jadi saksi-saksinya. Tuhan tunjukin ke dunia, Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau nggak ada uang, nggak ada kerjaan, kita bisa panggil nama Tuhan supaya Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Percayalah Tuhan itu luar biasa buat kita. Ya kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu itu. Yesus luar biasa. Saya minta singer bisa maju ke depan yuk. I invite all the singers to come up on the stage. Tepuk tangan buat Tuhan. Biasa, Yesusku luar biasa. Yang terakhir diganti gini, persoalanku biasa. Oke ya, Yesus luar biasa dulu, nih persoalanku biasa. Oke, yuk 1, 2, 3, sama-sama katakan. Luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Lagi, luar biasa. Tangannya diangkat. Biasa, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa.
biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu tahu nggak? Orang kalau luar biasa itu ya terekspresi lewat wajahnya. Setuju? Kalau orang luar biasa, wajahnya kayak orang kalah. Yesusnya nggak luar biasa. Setuju? Gini, sebelum nyanyi, coba kasih senyum paling manis 5 orang. Pak Mul, kasih senyum sama kiri kanan Pak Mul. Senyum ini kiri kanan, senyum paling manis. Yesus luar biasa, yang percaya bilang.